Sayyiduna Sayyid. Sayyid artinya tuan. Sama saja dengan Sayyiduna Qayyim. Sayyiduna Sayyid, Sayyiduna Rasul, Sayyiduna Nabi, Sayyiduna Rasulur Rahmah. Kemudian ada Sayyiduna Qayyim. Sayyiduna Qayyim dengan Sayyiduna Sayyid satu makna. Al-Qayyim As-Sayyid, As-Sayyid Al-Qayyim. Artinya pimpinan. Masalah Sayyid ini banyak sekali ini masalah lama ini, dari dulu dipermasalahkan masalah Sayyiduna yang dipakai oleh ulama-ulama kita, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditentang oleh kaum Wahabi dengan alasan hadis la tusayyiduni. Padahal saya dengar salah satu pengajian Al-Alama Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia bilang tidak ada itu hadis la tusayyiduni, hadis palsu itu. Pun bahasa Arabnya juga tidak tepat. Sayyada yusayyidu, sedangkan aslinya dari kalimat sa'ada yasudu, bukan sa'ada yasidu. Saya ingin mengajak berpikir sebelum masuk ke dalil tentang asal usul Sayyidina atau Sayyid. Kita kalau berkirim surat, jangankan kepada orang tua atau guru atau pejabat, siapa sajalah yang kita hormati. Kalau zaman dahulu surat ya, zaman sekarang sudah jarang dipakai, adanya email, SMS. Itu pasti di depannya ada yang terhormat, bapak. Gak mungkin langsung namanya Zaid kepada Z, itu jarang, pasti ada yang terhormat. Yang seumuran saja kita tetap pakai itu yang terhormat. Kita pakai kalimat beliau, tergantung kebiasaan yang kita pakai. Tapi pasti sebelum menyebut nama kita akan menambah dengan kalimat penghormatan. Nah, logikanya, biasanya tidak ada yang lebih terhormat di dunia wal akhirah lebih dari Rasulullah SAW. Bahasa Jawanya itu jambal, kurang ajar itu. Nah, ada beberapa wirid yang memang kalau dari sananya tidak pakai sayyid, ya kita tidak pakai, ada. Tergantung ijazahnya saja, itu beda, bukan karena tidak hormat kepada Nabi, beda lagi itu. Sebab kalau dalam ilmu wirid, ilmu hikmah itu ada hitungan. Jadi jumlah bacaan itu dihitung pakai abjadun, huruf per huruf. Nah, kalau ditambah jadi beda lagi hitungannya nanti. Jadi begitu, beda, bukan tidak hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih termasuk ulama yang sangat perhatian tentang penghormatan di depan nama. Jangankan kepada Nabi, kepada guru-guru beliau, pada ayah beliau, selalu paling marah beliau itu kalau tidak pakai gelar penghormatan. Itu pun masih ditambah lagi, suruh pakai radhiyallahu anhu, menyebut nama Habib Abdul Qadir Ahmad Al-Faqih
depannya disuruh ditambah. Kalau yang bahasa Indonesia pakai yang mulia, maha guru, yang bahasa Arab pakai alimah mutambar dan akhirnya itu pun ditambah lagi radhiyallahu anhu. Nah, ini penghormatan. Ya. Sayyidina Maulana Muhammad SAW harus 1.000.000 kali lebih dihormati daripada para mursyid, daripada para masyayikh. Nah, Syekhuna Abu Yahya ada lagi pembahasan beliau tentang hal ini. Aukamakal ya, kurang lebih. Kalau kepada Rasulullah SAW kita memakai Sayyiduna, kemudian pakai Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kepada Allah gitu. Jadi kalau menyebut Allah itu harus pakai Jalla Jalaluh. Betul itu, sangat tepat ucapan beliau. Allah di atas lagi, Allah itu pencipta segala-gala. Jalla Jalaluh biasa, tapi memang belum jadi adat ya di masyarakat. Kalau mendengar nama ya Rahman langsung menjawab Jalla Jalaluh masih jarang. Itu perlu dihidupkan. Kalau sholawat alhamdulillah. Yang masih jarang itu guru radhiyallahu anhu selain dari kelompok Ustadzul Imam itu masih jarang. Itu perlu dihidupkan. Kalau menyebut nama wali atau mursyid radhiyallahu anhu, Allah Jalla Jalaluh. Nama Rasulullah SAW alhamdulillah sudah lumayan. Belum sempurna tapi sudah lumayan. Banyak sudah yang menjawab. Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua penghormatan, ikram, ihtiram. Nah, tanpa ini tidak ada nafa, itu rahasianya. Jadi seorang santri atau murid atau mustarsyid atau pengikut tarekat atau santri kitab, santri pesantren, kalau tidak ada penghormatan model begini kepada mursyidnya, tidak akan ada manfaat ilmunya, tidak akan manfaat wiridnya, tidak akan manfaat thariqahnya. Kepada Rasulullah SAW, kalau tidak ada penghormatan seperti ini, dia kalau mempelajari agama paling berhasil kulit, tidak akan sampai merasakan dalamnya. Perhatikan saja. Saya sering bilang, coba cari di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang jadi wali, ada apa tidak? Yang mukanya itu mengandung asrar, mengandung anwar. Selain dari kelompok kita ini, yang suka menghormat Nabi dengan Sayyidina, dengan Allahumma salli alaihi, dengan salawat. Perhatikan saja. Gak usah jauh-jauh ke kehidupannya, mukanya saja perhatikan. Beda. Bab dengan ta'zim baru masuk itu, masuk ke hati ajaran Rasulullah SAW. Dengan ta'zim Muhammad SAW masuk ajaran Nabi. Nah, tinggal asma'ullah, asma'illah al-husna, biasakan Jalla Jalaluh. Yang lebih penting lagi, kalau untuk Asma'illahil Husna, selain menyebut Jalla Jalaluh, tafakurkan maknanya. Sebab kalau Asma'ul Husna ditafakuri jadi zikir, ditafakuri maknanya. Ini ada mimpi Rasulullah SAW, sudah pernah saya bahas, sudah agak lama, tapi saya ulangi sebab ini sangat penting. Adillatu ahli sunnah wal jamaah karangan Muhammad Al-Allamah Muhammad As-Sayyid At-Tijani, halaman berapa? 252. Ini panjang lebar pembahasan tentang Sayyidina. Dua lima dua, 253, 254,
insyaallah saya baca lagi lebih jelas, lebih lengkap. Ini saya ambil sedikit saja untuk hari ini, yang 254. Sebab ini masalah banyak di utak-atik, ini masalah Sayyidina, perlu agak luas penjabarannya. وقد ثبت عن سيد محمد بن القطب سيد عبد الله الوزاني أنه كان يقرأ دلائل الخيرات بالجامع الكبير بين المنبر والمحراب، وهو رضي الله عنه يتبع روايات الكتاب، فخرج له صلى الله عليه وسلم وقال له سيد يا ولدي، أي قل Sayyidana qabla al-ismi syarif. Maka tabata sungguh-sungguh telah tetap meriwayat dari Sayyidi Muhammad ibn al-Qutb Sayyidi Abdullah al-Wazani bahwa beliau membaca Dalailul Khairat sesuai yang cetakan toko itu. Yang cetakan toko itu yang pakai riwayat kan tidak semua pakai Sayyidina ya. Kalau yang kesini-sini ini sudah banyak yang ditambah pakai Sayyidina. Ini kejadian di Jami'ul Kabir di tempat beliau. Tiba-tiba tengah-tengah beliau membaca, beliau dihadiri Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad bersabda kepada beliau. Ini jelas hadis min tariqi ahlil batin ya. Sayyid ya waladi. Kalau baca dalail pakai sayyid. Artinya kalau ada nama Nabi dahului dengan Sayyidina. Ucapkan Sayyidina qabla al-ismi syarif, sebelum nama mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Itu satu dalil. Satu lagi. وقد قال الشيخ محمد الشاذلي في كتاب halaman. وقد قال الشيخ محمد الشاذلي رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، وقد كنت استعجلت مرة في صلاتي عليه صلى الله عليه وسلم لأكمل وردي، فقال لي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن العجلة من الشيطان، ثم قال قل اللهم صل. Ini perhatikan, ini yang penting, ini ucapan Nabi di mimpinya Sayyidi Muhammad Asy-Syadzili. Qul, katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi di mimpi Sayyidi Muhammad Asy-Syadzili ini pakai Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad bitamhil wa tartib. Jadi suatu waktu Sayyidi Abu Muhammad Asy-Syadzili ini terburu-buru karena di thariqah beliau kan bacaannya masih banyak wirid yang belum dibaca. Akhirnya beliau terburu-buru membaca, cepat-cepat baca sholawat supaya waktunya cukup untuk membaca wirid yang lain. Kemudian ketika beliau tidur ditegur oleh Nabi, apakah engkau tidak tahu bahwa terburu-buru itu dari syaitan? Ucapkan. Ini Nabi Muhammad melafadzkan sholawat ini di mimpi Sayyidi Abu Muhammad Asy-Syadzili itu pelan-pelan. Pelan, tartil, tamhil itu pelan. Kemudian huruf per huruf terdengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita jadikan dalil dari mimpi ini, di dalam mimpi itu Rasulullah SAW memakai Sayyidina, bukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi pakai Sayyidina. Teruskan. Kemudian apa lagi itu? Sayyiduna Rasul. Rasul mafhum maknanya ya.
utusan sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Nabi makna mafhum. Utusan juga Sayyiduna Rasulur Rahmah, utusan yang membawa rahmah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Qayyim, ini yang saya terangkan tadi, ini sama saja maknanya dengan Sayyiduna Sayyid. Tapi menurut Imam Nabhani dalam kitab Dilalatul Wadihat, Syekh Yusuf Nabhani halaman 149, ini ada riwayat lain yang mengatakan Sayyiduna Qayyim ini diganti Sayyiduna Qutham. Kalau yang saya baca ini kan Sayyiduna Qayyim, makna Sayyid. Ada riwayat lain dari nuskhah dalail yang lain. Ini nuskhah sahliyah kalau yang Qayyim, tapi di lain nuskhah Qutham. Artinya Qutham al-jamu'u lil khairi, yang sangat banyak mengumpulkan kebaikan. Al-kathirul ata, yang sangat banyak pemberiannya. Pemanda kalau mengamalkan dalail Sayyiduna Qayyim diganti Sayyiduna Qutham boleh, dua-duanya dipakai boleh, Sayyiduna Qayyim saja tidak apa-apa. Kalau saya pakai nuskhah Sayyiduna Qayyim. Kalau ada yang membaca wirid dalail Sayyiduna Qayyim sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Qutham sallallahu alaihi wasallam, boleh diganti langsung Sayyiduna Qutham sallallahu alaihi wasallam, Qayyimnya nggak pakai, boleh, ada riwayatnya. Dua-dua boleh, Sayyiduna Qayyim saja boleh. Tapi yang saya pakai dari masyayikhuna Sayyiduna Qayyim, bukan Sayyiduna Qutham. Sayyiduna Jami', yang mengumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nama Sayyiduna Jami' li'annahu jama'a ma tafarraqa fil anbiya'i wa ghairihim min al-fadaili wal kamalat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan semua fadilah, semua kamalat, kelebihan apa saja yang ada di seluruh anbiya, yang ada di seluruh para rasul sallallahu alaihi wasallam, telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ziyadah, dan lebih. Jadi jangan dipikir 124.000 nabi itu kan setiap satu punya khususiyah kan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada khususiyah. Ini khususiyah dari 124.000 nabi ini dijadikan satu, ditaruh di Rasulullah SAW. Tapi tidak habis di situ, waziyadah, ada lagi tambahannya yang tidak ada habis-habisnya. Walhasil, ma min kamalin, tidak ada satu kesempurnaan, wa ma min fadilatin, tidak ada satu fadilah, kelebihan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kecuali diletakkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik fi jasadihi, jasad Nabi, baik fi ruhihi, ruh Nabi, baik di nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah Haddad itu sudah tidak menemukan lagi istilah yang lengkap untuk menilai Nabi. Akhirnya beliau cuma bisa bilang anta ba'dallah. Itu sudah paling enak itu. Kalau ditanya sampai di mana kehebatannya Nabi Muhammad, mau kita bilang semua kelebihannya Nabi-Nabi ada di Nabi, masih ada waziyadahnya, masih lebih lagi. Allah bikin macam-macam. Itu paling enak anta ba'dallah. Setelah Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ada di Rasulullah SAW. Tapi tetap diingat sempurnaannya Nabi Muhammad. Makhluk dibikin, dihadiahi, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamalatullah jalla jalaluhu wa azza wa jal, yang memang kamil, yang asli. Sebab Allah bukan makhluk khaliq.